bersama saya di sini Asim Marwana Pupahan dari kelas 11 Farmasi A dengan materi pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Simak video berikut ini. Kali ini kita akan membahas pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit? Pengelolaan perbekalan farmasi atau perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan perencanaan yang dimulai dengan perencanaan sampai dengan evaluasi yang saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan, serta monitoring dan evaluasi. Nah, jadi kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, perencanaan. Perencanaan adalah salah satu fungsi yang menentukan proses pengadaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Tujuannya untuk mendapatkan jenis dan jumlah perbekalan di rumah sakit sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tahap perencanaan ada dua, yang pertama yaitu pemilihan dan perhitungan kebutuhan. Pemilihan yaitu untuk menentukan perbekalan farmasi yang benar-benar dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu perhitungan kebutuhan, yaitu untuk mengatasi masalah kekosongan atau kelebihan perbekalan kesehatan. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang digunakan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan seperti pembelian dan produksi. Tujuan dari pengadaan yaitu untuk mendapatkan perbekalan farmasi dengan harga yang layak, dengan mutu yang baik, pengiriman barang terjamin dengan waktu yang tepat, proses berjalan lancar, dan tidak memerlukan waktu serta tenaga yang terlalu berlebih. Yang ketiga, penerimaan. Penerimaan adalah kegiatan menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, atau sumbangan. Tujuan penerimaan adalah menjamin perbekalan farmasi yang diterima sesuai kontrak, baik spesifikasi mutu, jumlah, dan waktu kedatangan. Keempat, penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan atau memelihara perbekalan farmasi dengan menempatkan perbekalan farmasi di tempat yang dinilai aman dan terhindar dari pencurian dan gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Tujuan penyimpanan yang pertama yaitu memelihara mutu sediaan farmasi. Yang kedua, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, menjaga ketersediaan. Yang keempat, memudahkan pencarian dan pengawasan. Yang kelima, pendistribusian. Pendistribusian merupakan kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi untuk pelayanan individu dalam proses terapi, baik pasien rawat inap maupun rawat jalan, serta untuk menunjang pelayanan medis. Tujuan pendistribusian yaitu tersedianya perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan secara tepat waktu, jenis, dan jumlah. Jenis sistem distribusi ada tiga. Yang pertama yaitu resep perseorangan, yang kedua sistem distribusi persediaan lengkap di ruang, yang ketiga sistem distribusi dosis unit. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan berguna untuk yang pertama, memonitor perbekalan farmasi yang keluar dan yang masuk. Yang kedua, memudahkan penelusuran bila adanya mutu obat yang substandar dan yang harus ditarik dari peredaran. Pencatatan dapat dilakukan dengan bentuk digital dan manual. Kartu yang biasa digunakan dalam bentuk digital yaitu kartu stok yang ditempatkan berdekatan dengan perbekalan farmasi yang bersangkutan.
Pencatatan dapat dilakukan secara rutin hari per hari. Setiap terjadi mutasi perbekalan farmasi, seperti penerimaan, pengeluaran, kerusakan, atau kadaluarsa, serta penerimaan dan pengeluaran barang dijumlahkan setiap akhir bulan. Pelaporan. Pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi perbekalan farmasi, tenaga, dan perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan pelaporan yang pertama yaitu tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Yang kedua yaitu tersedianya arsip yang memudahkan pelaporan dan penelusuran surat. Yang ketiga yaitu tersedianya informasi yang akurat. Yang keempat, mendapat data yang lengkap untuk membuat perencanaan. Nah, jadi itulah tahap-tahap pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bye-bye.